Persoalan proyeksi rotasi mutasi promosi kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terus disoroti organisasi profesi Serikat Guru Indonesia atau yang disingkat SEGI Kabupaten Garut. Setelah pada awalnya, SEGI Kabupaten Garut menyurati Dinas Pendidikan terkait regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dan berkeadilan yang menjunjung asas transparansi demi terciptanya clean and good government di lingkungan Disdik Garut. Kini persoalan proyeksi rotasi mutasi promosi kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang dipersoalkan SEGI telah memasuki uji administrasi di Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Sebelum melayangkan surat permohonan ke Ombudsman RI, SEGI juga pernah beraudensi dengan DPRD Kabupaten Garut yang diterima oleh Komisi 1 DPRD yang membidangi regulasi dan pemerintahan. Diwawancarai di Sekretariat SEGI, Apar Rustam Effendi selaku Ketua SEGI, yang didampingi Wakil Ketua, dan Sekretaris SEGI Kabupaten Garut menjelaskan, saat ini proses di Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat telah memasuki jawaban dari Disdik Garut kepada Ombudsman. Dari jawaban Disdik tersebut, nantinya SEGI diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas jawaban Disdik Kabupaten Garut, yakni dalam waktu 90 hari sebelum laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP diterbitkan Ombudsman. Namun Ketua SEGI Garut setelah membaca jawaban Disdik Kabupaten Garut yang ditujukan ke Ombudsman dan ditembuskan ke SEGI Kabupaten Garut menilai apa yang disampaikan Disdik dalam jawaban tertulisnya tersebut tidak sesuai substansi dari apa yang dipertanyakan SEGI. Setelah dari Ombudsman, SEGI Kabupaten Garut juga berencana akan menempuh jalur hukum, yakni mengajukan gugatan ke PT UN perihal rotasi mutasi promosi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan Disdik Garut. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Dinas, saat dihubungi media warta1.co untuk dimintai waktu untuk diwawancara terkait pernyataan SEGI perihal surat yang ke Ombudsman tidak membalas pesan maupun memberikan tanggapannya. Berikut penjelasan SEGI Kabupaten Garut atas tanggapan jawaban tertulis Disdik kepada Ombudsman yang ditembuskan ke SEGI Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita sudah menerima surat dari Ombudsman. Ini berkaitan dengan pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap laporan rekan-rekan kita anggota Serikat Guru Indonesia berkaitan dengan masalah seleksi bakal calon kepala sekolah pada tahun 2019, dan ini kita dapat tembusan dari Ombudsman dan sudah kita baca, kita pelajari, dan mungkin juga kita perlu memberikan satu tanggapan atau klarifikasi berkaitan dengan jawaban yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang ditembuskan oleh Ombudsman kepada kita. Nah, bagaimana sikap kita, kemudian tanggapan kita barangkali nanti akan diuraikan oleh Ketua SEGI Garut berkaitan dengan ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diklarifikasi dan dipertanyakan kembali sebetulnya, karena sepintas barangkali apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut belum menjawab substansi permasalahan, ya. Bahkan barangkali mungkin kesannya sekedar menjawab, sepertinya seperti itu. Nah, mengenai sikap kita barangkali nanti dijelaskan oleh Ketua SEGI Kabupaten Garut. Untuk itu kami persilahkan selaku Ketua untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban Disdik Garut yang ditembuskan melalui Ombudsman ke Serikat Guru Indonesia Kabupaten Garut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan proses persoalan seleksi bakal calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Yang pertama, harap diketahui oleh praktisi, kemudian sivitas, birokrat,
dan yang lainnya yang konsen di dunia pendidikan bahwa kami mempersoalkan ini dengan tujuan ingin memberikan jaminan keadilan kepada seluruh guru yang menjadi peserta atau kepada seluruh guru yang berhak menjadi peserta bakal calon seleksi kepala sekolah. Nah, ini dengan tujuan bahwa jikalau betul terbukti bahwa di 2019 dan 2020 ini terbukti ada unsur-unsur maladministrasi, maka untuk tahap selanjutnya ini jangan sampai terulang kembali. Karena ini tentu ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan ini tentu kami dari Serikat Guru Indonesia Kabupaten Garut mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pelapor yang telah berani gigih untuk mengadukan persoalannya ini kepada kami. Tentu ini kami sangat mengapresiasi atas keberaniannya. Kemudian yang kedua, kami pun sangat mengapresiasi atas kinerja Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat yang secara konsisten mendalami persoalan-persoalan ini sehingga sampai kepada titik di hari ini. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi terkait dengan surat, berkas, dan dokumen-dokumen yang kami sertakan dalam pelaporan itu. Nah, di sini sudah disimpulkan oleh Ombudsman RI yang dipinta itu ada 5 jenis. Yang pertama, mengenai pelaturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi bakal calon kepala sekolah. Kemudian yang kedua, pengumuman seleksi beserta tahapan seleksi bakal calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian yang ketiga, hasil seleksi. Kemudian yang keempat, dokumen tindak lanjut. Yang kelima, dokumen lainnya. Nah, 3 hal penting yang kami soroti di sini. Yang pertama tentang peraturan teknis. Peraturan teknis tentu yang dimaksud dengan peraturan teknis di sini bukan peraturan teknis seperti jawaban dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Ini Dinas Kabupaten Garut memberikan peraturan teknis seperti ini. Ini bukan peraturan teknis seleksi administrasi, tetapi ini adalah peraturan teknis tentang diklat. Pedoman pelaksanaan pendidikan dan latihan calon kepala sekolah. Artinya bahwa ini pedoman diklat, bukan pedoman seleksi administrasi. Nah, tentu tadi seperti prolog yang disampaikan oleh Pak Gunawan sebagai Wakil Ketua SEKI, jangan sampai Disdik Kabupaten Garut ini memberikan jawaban seolah-olah asal-asalan saja. Ingat, ini adalah lembaga negara. Disdik itu lembaga negara, maka harus diselenggarakan dengan secara sungguh-sungguh. Jangan kemudian tadi terkesan asal-asalan. Nah, asal-asalannya di sini kenapa? Karena kan yang di sini dipertanyakan oleh kami melalui Ombudsman itu adalah peraturan teknis. Peraturan teknis yang menyangkut tentang seleksi administrasi, bukan pelaksanaan diklatnya. Nah, kalau pelaksanaan diklat setelah selesai seleksi administrasi. Nah, peraturan teknis ini di sini tentunya memuat pertama bagaimana teknisnya. Teknis yang dimaksud itu seperti kapan? Ada tahapan-tahapannya di sana. Pengumumannya kapan? Apa yang harus dikumpulkan? Kemudian seleksi berkasnya kapan dan diumumkannya kapan? Dan jangan salah, di teknis juga tentu ada pedoman penilaian. Gitu. Karena tentu dari persyaratan-persyaratan yang harus disertakan oleh peserta itu harus ada skor. Gitu. Karena kalau tidak ada skor, tentunya dengan para peserta dengan persyaratan yang sama ini tentunya akan sulit menyeleksi kalau tidak ada pedoman penilaian. Gitu. Nah, di sini dari jawaban-jawaban Disdik yang ditandatangani oleh Toto, di sini tidak tertera kapan pelaksanaan seleksi administrasi itu menyangkut tentang pengumpulan berkas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian.
kemudian seleksi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kemudian item-item atau variabel-variabel yang akan diseleksi itu apa saja, kemudian tadi skor dan penilaiannya tentu siapa di sini. Gitu. Jangan sampai kemudian ini dikerjakan seolah asal-asalan. Nah, asal-asalan yang dimaksud itu tadi tidak ada pedoman, tidak ada proses apapun, tiba-tiba di sini ada di lampiran nama-nama calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi di sini. Nah, kemudian timbul persoalan kita, apa yang menjadi dasar kalau begitu sehingga muncul nama-nama ini. Nah, ini di tahun 2019 itu tiba-tiba muncul nama-nama ini. Nah, maksud kita apa yang menjadi dasar sehingga nama-nama ini muncul? Apa yang menjadi dasar penilaiannya? Kan begitu. Sementara di sini dari jawaban ini sama sekali tidak menyebutkan dasar. Kan kalau dasar tentu harus diatur dalam sebuah peraturan. Nah, lebih bagus lagi kan diatur oleh bupati, kan gitu. Kalaupun tidak diatur oleh bupati, ya peraturan kepala dinas atau keputusan kepala dinas. Di sini sama sekali tidak ada. Lalu yang menjadi pertanyaan kami, ini ketika memperoleh nama-nama ini, lampiran nama-nama ini yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, apa yang menjadi dasar? Nah, ini tentu berdasarkan jawaban ini tidak terjawab dan tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kami. Dasar apa yang digunakan sehingga nama-nama ini muncul? Gitu. Karena di sini tidak disertakan. Kemudian yang kedua, pengumuman kan betul. Ini diumumkan, gitu ya. Ini diumumkan, tetapi tadi mestinya diumumkan itu kalau fair pelaksanaan seleksi administrasi bakal calon kepala sekolah baik yang 2019 maupun yang 2020 ini disertai dengan skor sehingga lebih fair permainannya dan menjamin memberikan rasa keadilan kepada seluruh peserta. Gitu. Kalau tiba-tiba peserta itu hanya mengumpulkan, tidak tahu proses apa yang terjadi, apa yang menjadi alat ukur, apa kekurangan, apa kelebihan, tiba-tiba ada lampiran nama. Ini sungguh menjadi tanda tanya besar bagi kami. Nah, sehingga wajar saja ketika kemudian di 2019 itu ada laporan-laporan yang masuk ke kami. Nah, terkait dengan pelapor, ketika 2019 ini ada 3 orang yang melaporkan ke kami, ada 4 orang sebenarnya yang melaporkan ke kami dan 3 orang itu menjadi menjadi anggota atau menjadi peserta atas nama saudara Nurul, kemudian saudara Amin dan saudara Suntena. Ini dijawab bahwa pengumpulan dari Korwil bidang pendidikannya telat. Nah, pertanyaan kami, kalau telat kok kenapa ini diterima gitu? Nah, ini dibuktikan dengan ini. Ada bukti penerimaan dari Kasih Teknik. Kalau memang telat, nah janganlah diterima kalau telat, kan gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok kenapa? Katanya ini telat, tetapi masih diterima. Jadi katanya di 2019 itu bahwa seleksi pengumpulan berkas itu dibatasi sampai tanggal 2. Nah, ini bukti penerimaan tanggal 6. Gitu. Ditutup tanggal 2, tanggal 6 kok masih diterima. Kalau tanggal 6 ini tidak diterima saja, dikembalikan lagi ke Korwil kembalikan lagi ke peserta. Ini kan sudah akan terang benderang. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, kenapa kok diterima tapi tidak diproses? Kan gitu. Kalau toh tidak akan diproses ya jangan diterima. Nah, ini menggambarkan bahwa keseluruhan proses ini tidak dijelaskan atau tidak ditetapkan dalam sebuah schedule yang jelas, sehingga terjadi hal seperti ini. Pantas dan wajar
ketika tidak ada penjelasan-penjelasan kepada peserta, kemudian peserta mengadukan atau melaporkan ke kami tentang potensi dugaan maladministrasinya. Gitu. Selanjutnya terkait dengan tahapan-tahapan selanjutnya itu kan berada di ranah yang lain, yakni LP2KS terkait dengan seleksi substansi. Kemudian ini juga bukan hal yang dipertanyakan oleh kami sebenarnya. Nah, ini pedoman diklat. Diklat itu kan seluruhnya itu merupakan kewenangan LP2KS. Gitu. Jadi bukan kewenangan dinas pendidikan. Jadi setelah seleksi administrasi yang menjadi hak dari dinas itu adalah seleksi administrasi. Nah, makanya kita persoalkan itu adalah bagian tentang seleksi administrasi, karena ini merupakan pintu masuk ke seleksi substansi dan proses berikutnya sampai ke pelantikan gitu. Nah, dengan jawaban-jawaban ini dari dinas pendidikan yang tidak sama sekali menyentuh substansi yang kita pertanyakan, tentu ini sangat menguatkan kami bahwa dalam proses rekrutmen bakal calon kepala sekolah baik di 2019 dan maupun di 2020 ini diduga kuat berpotensi adanya maladministrasi. Nah, oleh karena itu kami pun berharap ke pihak Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat agar memang bisa mengadili proses ini dengan seadil-adilnya sehingga bisa mengubah budaya nuansa pendidikan di Kabupaten Garut ke arah yang lebih baik lagi. Ada di sana kalau ada memberikan rasa keadilan kepada semuanya, maka akan timbul budaya kompetisi yang sehat di kalangan para guru dalam mencapai jenjang karirnya. Dan tentunya kami pun berharap tuh Pemda bahwa proses jenjang karir guru ini yang diatur memang melalui peraturan perundangan, ini harus ada peraturan teknis yang menjadi eksekutor di daerah. Nah, kenapa demikian? Karena di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah jelas telah membagi kewenangan pendidikan. Dasar itu oleh Pemkab, kemudian menengah dan luar biasa oleh provinsi. Nah, tentu ketika ada regulasi dari atas ini harus dioperasional ke dalam peraturan teknis, baik berupa keputusan kepala dinas maupun peraturan bupati, sehingga ketika para peserta akan mengikut tes ini sudah paham, oh ini aturannya. Ketika berbicara kuota atau ketika berbicara formasi, oh akan ada segini formasinya. Apalagi kan ketika kita melihat untuk P3K saja yang diselenggarakan oleh BKN itu sudah sangat detail, sudah sangat teknis mengenai formasi, jumlah, bahkan unit kerja. Di sana itu sudah sangat jelas. Kalau di Garut, ya bisa kita saksikan bersama-sama bahwa berapa tidak terjawab, untuk di mana tidak terjawab, untuk tahun berapa juga tidak terjawab. Nah, ini kan menjadi persoalan yang besar menurut kami di dunia pendidikan. Nah, selagi ini tidak terjawab, saya yakin bahwa iklim kompetisi untuk peningkatan kualitas, untuk peningkatan kompetensi guru ini tidak akan terbangun dengan baik. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kemudian ada penguatan juga dari Pak Sekretaris. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sejatinya bahwa hal ini merupakan bentuk kepedulian dari unsur masyarakat terkait dengan penyelenggaraan yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam menyeleksi calon kepala sekolah dan pengawas. Tentu mekanisme ini akan sangat transparan dan akan sangat bagus dan memenuhi kriteria yang cukup bagus, tentu dengan salah satunya yang dikonstruksi dalam bentuk pedoman teknis. Pedoman teknis ini menyangkut tentang konsep perencanaan, tentang konsep sosialisasi,
konsep penyelenggaraannya itu sendiri, kemudian evaluasinya. Instrumen penilaiannya pun akan sangat nampak dan akan diketahui oleh para calon, sehingga mereka akan mempersiapkan, dan jalurnya pun akan sangat selain transparan juga mekanisme dibangunnya sangat adil. Itu salah satu bentuk sistem yang dibangun. Tentu hal itulah yang barangkali nampak kelihatannya, dan ini mendorong ke depannya akan lebih baik. Fungsi dari organisasi profesi tentu mempunyai nilai-nilai yang sama, dan ini sudah dimasuk pada konstruksi regulasi bahwa organisasi profesi punya peran yang cukup dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kita bisa dilihat di PP Penyelenggaraan Pendidikan 17/2010 sesuai perubahan nomor 66/2010 di pasal 185 itu poin 1 bahwa organisasi profesi punya fungsi untuk sebagai pengendali mutu pendidikan profesi. Artinya profesi pendidikan ini sangat harus diperhatikan oleh semua pihak, dan tentu kami dari organisasi profesi sangat memperhatikan tersebut agar pelaksanaannya tentu dalam proses sama-sama meningkatkan mutu pendidikan. Barangkali itu kami dari unsur pengurus SEGI Garut di dalam mencermati persoalan ini. Terima kasih. Oke Pak, setelah mengetahui jawaban dari Dinas Pendidikan kepada Ombudsman, ya tentu kita akan pertama, karena di surat ini SEGI diberikan kewenangan untuk memberikan tanggapan secara tertulis sebelum Ombudsman itu membuat laporan hasil penyelidikan. Nah, akan secepatnya kami membuat tanggapan. Jadi apa yang barusan dijelaskan, kita akan membuat secara tertulis ke Ombudsman untuk kemudian memberikan narasi argumentasi bahwa apa yang kita persoalkan itu terbukti ada hal-hal administrasi yang dilanggar. Artinya terjadi potensi atau terjadi dugaan kuat di sini ada praktek maladministrasi. Tentu kita akan memberikan tanggapan terhadap surat ini sesuai dengan arahan dari Ombudsman. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis. Kita akan menarasikan itu, ya apa yang barusan kita jelaskan itu dalam bentuk tertulis, dan kita segera layakkan ke Ombudsman. Oke, Pak, di Garut itu selain Dinas Pendidikan dan organisasi profesi, ada juga Dewan Pendidikan nih Pak. Betul. Nah, kira-kira peranan Dewan Pendidikan ini sejauh ini ya, seperti apa Pak? Kalau kita melihat di Permendikbud nomor 6, Dewan Pendidikan ini memiliki peran strategis. Bahkan saking strategisnya ini kedudukannya itu di atas tim penilai, karena Dewan Pendidikan itu dianggap sebagai salah satu komponen tim pertimbangan untuk pengadaan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi tim pertimbangan posisinya itu, jadi sangat strategis. Artinya bahwa sangat ditunggu masukan-masukan, arahan-arahan, pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pendidikan yang nanti akan menjadi masukan-masukan bagi Pemda. Tentu bukan untuk Kadisdik saja, tetapi ini bagi Pemda dalam melakukan proses rekrutmen ataupun proses pengangkatan kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Itu sudah dijelaskan di Permendikbud nomor 6 tentang strategis kedudukan Dewan Pendidikan baik kabupaten maupun provinsi. Oke. Selanjutnya nih Pak, pesan terakhir nih mungkin untuk Pak Kadisdik sendiri dengan jawaban yang tadi dianggap kurang relevan, pesannya apa Pak? Yang pertama tentu bahwa Dinas Pendidikan itu salah satu lembaga penyelenggara negara. Tentu ini harus memberikan akuntabilitas kepada publik. Harus memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap publik. Nah, publik dalam hal ini tentu publik warga masyarakat Kabupaten Garut. Nah,
khusus di organisasi guru, tentu organisasi guru akan menilai akuntabilitas dari penyelenggaraan atau jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Kadisdik Kabupaten Garut. Gitu. Nah, tentu harapannya bahwa penyelenggaraan pendidikan ini dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, gitu kan, sehingga ini akan membuat tadi bullshit lah kalau kita berbicara peningkatan pendidikan kalau tidak diawali dari kebijakan. Awalnya ini untuk peningkatan kualitas pendidikan ini awalilah dengan kebijakan yang kemudian kebijakan ini bisa diakses oleh semuanya, bisa memberikan rasa keadilan kepada semuanya. Nah, kalau dilakukan dengan cara-cara seperti ini, ya tentunya ini tidak akan memberikan sesuatu yang memang akan meningkatkan kualitas, gitu kalau menurut saya, dengan pola-pola seperti ini. Jadi akan tumbuh a priori di kalangan guru sebagai nanti calon peserta tentang seleksi ini. Tentu seleksi ini akan sangat dipertanyakan oleh guru pada umumnya dan khususnya para calon yang telah memasukkan berkasnya. Pak, kita mendengar nih ada di beberapa daerah oknum kepala sekolah yang juga dilaporkan oleh sejumlah guru dan aparat terkait nih ke SEGI. Apakah ini salah satu akibat dari proses seperti yang tadi kurang dilakukan sesuai aturan yang berlaku? Ya, tentunya kan ada kompetensi tertentu untuk menjadi kepala sekolah. Ada kompetensi tertentu untuk menjadi pengawas sekolah. Ini harus terukur, harus observable, harus diukur dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau ini diukur dengan sesungguh-sungguhnya dengan memakai alat ukur yang ajak, tentu ini akan meminimalisir hal-hal seperti ini. Karena menyangkut kompetensi kepala sekolah itu kan ada menyangkut kompetensi manajerial, kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi yang lain. Ini harus terukur. Nah, apa ukurannya tadi? Di seleksi administrasi misalnya, bagaimana sejauh mana seorang calon itu memahami dari sisi kompetensi manajerial, ini kan harus dibuktikan dengan pengalaman manajerial berupa administrasi pengalaman manajerial, baik itu sebagai wakil kepala sekolah, kepala perusahaan, atau kepala-kepala yang lainnya, ketua kalau di SD kan ada KKG gitu kan. Nah, ini harus dibuktikan. Dan makanya tadi saya minta bahwa dalam proses ini tentu harus ada pedoman penilaian. Kalau misalnya ini ada dua peserta ini misalnya pengalaman manajerialnya itu sama, menyertakan kedua-duanya, lalu yang membedakan kedua ini apa? Ya tentu tadi dia berpengalaman manajerialnya itu di mana, kemudian jangka waktunya seperti apa, dan ini kan harus terukur. Gitu. Kalau tidak terukur, tidak ada pedoman penilaian, ya tentu hasilnya akan menjadi kabur. Oke. Pak, ada indikasi nggak menurut Pak Ketua atau menurut penilaian semuanya bahwa dalam seleksi ini terjadi semacam money politik gitu Pak? Sejauh ini memang kita tidak mau masuk ke ranah apakah di sini ada semacam permainan uang dan yang ini. Sebenarnya kita tidak mau masuk ke ranah sana karena itu bukan merupakan bagian dari hal yang akan dipersoalkan oleh kita gitu. Karena ya kalau itu kan ada bagian yang lain yang yang akan menanganinya gitu kan. Nah, kita berbicara sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan tugas kita sebagai organisasi profesi, maka kita akan berbicara di tingkat bagaimana menghasilkan kepala sekolah yang bermutu, pengawas sekolah yang bermutu, melalui seleksi-seleksi yang benar, melalui seleksi-seleksi yang memang aja memberikan keadilan kepada seluruh peserta. Sebelum 90 hari kerja dari berkas surat yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada publik,
kita telah melayangkan surat keberatan. Nah, tentu ini harus paham, ketika kita melayangkan surat keberatan, nah ini ada langkah hukum yang lain. Ketika ini terbukti ada maladministrasi, dengan dasar kita sudah melayangkan surat keberatan, maka kita akan melakukan langkah hukum selanjutnya. Gitu. Nah, kalau keberatan ya tentu kita akan lari ke ranah pengadilan tata usaha negara.